Judul percobaan, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan percobaan mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar. Alat dan bahan: alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Landasan teori: gerak dan iritabilitas merupakan salah satu ciri makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Pergerakan pada hewan sangat mudah diamati, sedangkan gerak pada tumbuhan tidak mudah kita amati kecuali beberapa tumbuhan tertentu, seperti yang melakukan niktinasi atau tumbuhan putri malu. Gerak tubuh tumbuhan dibagi atas gerak taksis nasti dan tropisme. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat dari seluruh tubuh tumbuhan. Hal ini mudah kita lihat pada tumbuhan bersel satu titik. Gerak nasti adalah gerak dari sebagian tubuh tumbuhan di mana arah geraknya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Sedangkan gerak tropisme adalah gerak dari sebagian tubuh tumbuhan di mana arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Tropisme positif jika arah geraknya menuju arah datangnya rangsang. Sebaliknya disebut tropisme negatif jika arah gerakannya menjauhi arah datangnya rangsang. Prosedur percobaan: yang pertama, menyiapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. 2. Lingkungan sekitar rumah. 3. Tentukan lebih kurang 20 makhluk hidup, 10 hewan dan 10 tumbuhan yang dikenal. 4. Catat namanya pada tabel pengamatan. 5. Amati ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang telah dicatat tersebut dengan cermat. 6. Membubuhkan tanda V sesuai yang diamati pada tabel hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Pertanyaan-pertanyaan. 1. Apakah tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang? Ya, tumbuhan dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsang meskipun gerakannya sangat terbatas pada bagian tubuh tertentu. Sebagai contoh, putri malu apabila disentuh hanya daunnya yang akan menutup. Menanggapi rangsangan titik, kemudian tumbuhan juga bergerak tumbuh mengikuti arah datangnya cahaya. Pertanyaan-pertanyaan. 2. Jelaskan persamaan dan perbedaan Pembahasan. ciri kehidupan maupun hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri yang sama. Persamaan ciri kehidupan dan bereaksi terhadap rangsang yaitu bernafas, bergerak, makan, dan bereaksi terhadap rangsang. Hewan dan tumbuhan memerlukan sama-sama bergerak namun gerakannya berbeda. Tumbuh dan titik tumbuhan bergerak dan bereaksi terhadap ciri secara pasif pada hewan tidak bergerak dan terbatas pada bagian tubuh tertentu. Sementara hewan bergerak secara aktif, dapat berpindah tempat dan mempunyai alat gerak. Hewan dan tumbuhan sama-sama melakukan pernafasan. Jika pada tumbuhan oksigen masuk melalui stomata dan lentisel, sedangkan oksigen masuk ke dalam tubuh hewan melalui organ pernafasan. Hewan dan tumbuhan memerlukan makanan dan air, hanya saja berbeda bentuk dan prosesnya. Tumbuhan makan dengan melakukan fotosintesis, sedangkan hewan memakan bentuk yang sudah jadi. Titik hewan dan tumbuhan sama-sama tumbuh dan berkembang bertambah ukuran
tinggi dan besar maupun beratnya. Kesimpulan, makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan memiliki ciri-ciri yang sama, meliputi bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, makan, tumbuh, dan berkembang. Namun karena tumbuhan dan hewan mempunyai struktur yang berbeda, maka terdapat beberapa hal yang membedakannya antara tumbuhan dan hewan, seperti proses bergerak dan bernafas. Pertanyaan-pertanyaan. 1. Apakah tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang? Ya, tumbuhan dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsang meskipun gerakannya sangat terbatas pada bagian tubuh tertentu. Sebagai contoh, putri malu apabila disentuh hanya daunnya yang akan menutup. Menanggapi rangsangan titik, kemudian tumbuhan juga bergerak tumbuh mengikuti arah datangnya cahaya. Selanjutnya yang pertama ada pohon mangga, lidah buaya, pohon nangka, anggrek, dan pohon cemara. Ada lidah mertua, gelombang cinta, pohon rambutan, kumis kucing, dan pohon pucuk merah. Kegiatan percobaan tahap akhir, mencatat hasil percobaan. Kegiatan percobaan tahap akhir, mencatat hasil percobaan.